Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juni Aura Putri Witonga dengan NIM G1S121040. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 4 yang berbunyi, jelaskan dan berikan masing-masing dua contoh perbedaan dan persamaan mendasar antara reaksi kondensasi aldol dan Claisen-Schmidt condensation pada senyawa aldehid dan keton. Baiklah, reaksi kondensasi merupakan reaksi penggabungan dua atau lebih molekul atau disebut juga sebagai reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon. Seringkali diikuti oleh reaksi hilangnya atau tereliminasinya suatu molekul kecil seperti air maupun alkohol. Pada suasana basah, kondensasi antara molekul keton ataupun antara molekul aldehid yang sama akan melibatkan adisi nukleofilik suatu ion enolat ke gugus karbonil lainnya yang akan menghasilkan suatu produk, yaitu B-hidroksiketon atau B-hidroksialdehid yang disebut sebagai aldol karena produk tersebut mempunyai gugus aldehid dan gugus hidroksi atau alkohol. Senyawa aldol tersebut dapat mengalami dehidrasi menjadi senyawa karbonil tak jenuh yang lebih stabil. Reaksi kondensasi di atas disebut sebagai reaksi kondensasi aldol. Ketika enolat dari suatu aldehid atau keton menyerang gugus karbonil dari aldehid ataupun keton yang lain, maka reaksi tersebut disebut sebagai reaksi kondensasi aldol silang. Pada reaksi kondensasi aldol silang ini bisa saja terjadi kondensasi antara sesama aldehid maupun sesama keton, ataupun antara suatu aldehid dengan suatu keton yang akan menyebabkan banyaknya kemungkinan produk yang akan terbentuk. Reaksi kondensasi aldol silang yang sukses dapat terjadi jika salah satu reaktan tidak mempunyai hidrogen alfa, karena senyawa karbonil yang tidak mempunyai hidrogen alfa tidak mungkin dapat melakukan kondensasi sesamanya. Reaksi kondensasi aldol silang kadang-kadang disebut juga dengan reaksi kondensasi Claisen-Schmidt condensation. Perbedaan di antara reaksi kondensasi aldol dan reaksi kondensasi Claisen-Schmidt adalah kondensasi aldol menggunakan aldehid yang bertindak sebagai elektrofil dan nukleofil, sedangkan pada kondensasi Claisen-Schmidt menggunakan ester yang bertindak sebagai elektrofil dan nukleofil. Kemudian perbedaan yang kedua adalah reaksi kondensasi aldol dan reaksi kondensasi Claisen-Schmidt yang terjadi pada senyawa keton kurang reaktif jika dibandingkan dengan yang terjadi pada senyawa aldehid, di antaranya sifat terhadap adisi nukleofilik. Kemudian persamaan antara reaksi kondensasi aldol dan juga reaksi kondensasi Claisen-Schmidt adalah kedua dari reaksi ini sama-sama yang kita lihat tadi, mereka melibatkan adisi nukleofilik dari suatu ion enolat ke gugus karbonilnya langsung dari senyawa keton maupun senyawa aldehida untuk menghasilkan suatu produk. Dan yang kedua adalah reaksi kondensasi ini sama-sama terjadi di sejumlah besar jalur biologis. Baiklah, itu penjelasan saya pada soal nomor 4. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.